3 kali menikah, 3 kali Dewi Persik digugat cerai suaminya. Tak heran saat mengumumkan rencana pernikahan yang keempat, banyak netizen yang bertanya, mampukah DP melewati 5 tahun pertama pernikahan? Jika pakar metafisika menyebut tahun ini DP bakal menikah, seperti apa prediksi rumah tangga DP dengan suami yang memiliki latar belakang berbeda dengan dirinya itu? Sekian lama menjadi single parent bagi anak angkatnya. Mampukah DP menjadi ibu sambung bagi 2 anak Ruli dari pernikahan terdahulu? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Tidak mudah menjadi pedangdut seperti Dewi Persik yang kisah asmaranya selalu dipanaskan oleh suara-suara sumbang, bahkan hujatan yang melecehkan harkatnya sebagai perempuan. Tapi netizen pun tidak bisa 100% disalahkan. Terlebih di usia 36 tahun, DP menjadi artis termuda yang paling sering kawin cerai. Meski perceraian itu bukan kehendak DP, dalam arti DP selalu menjadi pihak yang digugat cerai, toh banyak netizen yang menganggap DP punya andil besar, sehingga suami-suaminya memilih berhenti menjadi imamnya. Aku mau kasih tahu ya, aku kasih tahu, aku dari pernikahan pertama sampai aku yang ketiga dan akhirnya gagal. Gak pernah tuh aku melihat orang dari materi. Kalau aku matre, bukan 3 orang ini yang aku nikahi. Bukan 3 orang ini yang aku nikahi. Aku tuh perempuan pekerja keras. Pagi, siang, malam aku tuh kerja loh. Dan aku tidak pernah yang namanya menggantungkan sama orang lain. Aku gak pernah yang namanya memanfaatkan laki-laki. Tapi kalau dimanfaatkan laki-laki iya. Ya cewek harus, ya wajar sih ya, materialistis tuh harus wajar di dunia metropolitan karena semua itu kan mahal ya. Walaupun Dewi Persik sendiri kan artis yang terkenal, terus bayarannya juga mahal, cuman wanita mandiri gitu ya, bisa cari uang sendiri, tapi kan dia punya suami yang harus bertanggung jawab sama rumah tangga gitu kan. Jadi nggak semuanya harus di cover sama Dewi Persik sendiri kan. Nah jadi kayak belajar dari masa lalunya dia aja, dari yang sebelumnya, karena kan di situ kan banyak gosip-gosipnya juga. DP membiayai. Jadi kalau memang dia sama pilot ini dan lebih mapan, lebih banyak uangnya, jadi ya sama-sama di cover yang kayak uang DP, uang dia dijadiin satu tuh jadi banyak kan. Gue sih selagi anaknya bisa nyaman, tenang dan bahagia, orang tua ngikut aja. Setiap orang kan juga ada ada di tingkat karirnya tinggi, kesuksesannya tinggi, tapi belum beruntung di tingkat di percintaan, itu ada. Jadi kalau masih berharap bahwa segala sesuatunya orang yang dekat sama Dewi sekarang ini mudah-mudahan bisa bikin Dewi bahagia sampai kapanpun. Maunya gitu. Kalau orang tua mah nggak minta banyak-banyak, mintanya Dewinya mudah-mudahan Dewi dapat yang terbaik. Udah gitu. Alih-alih lebih selektif memilih calon suami lantaran ingin menjadikan pernikahan keempatnya kelak menjadi pernikahan terakhirnya, DP justru dianggap terburu-buru menerima pinangan Ruli kekasihnya. Namun kepada followersnya, DP seolah menyebut dirinya sudah bisa menyelam ke dasar hati Ruli. Lantas apakah DP tidak ambil pusing pada isu penelantaran anak yang pernah menerpa Ruli? Saat berpacaran dengan Tessa Kaunang, Ruli memang sempat diterpa isu miring bahwa dirinya tega melupakan anak-anak dari istri pertamanya karena lebih sering menghabiskan waktu bersama Tessa. Intinya kan saya sih berharap bahwa ini mereka memang pilihan yang tepat gitu ya, jangan karena lagi bucin-bucinnya gitu terus habis itu ambil keputusan, takutnya nanti malah salah gitu aja. Enggak pernah, karena waktu sama saya tidak ada
komunikasi karena tidak bisa katanya dia gitu. Iya, itu. Tapi kalau setelah itu bagaimana? Karena saya udah pisah sama dia, saya nggak tahu gitu. Intinya kalau waktu itu kejadiannya adalah dia tidak bisa komunikasi sama anaknya karena dilarang dari pihak keluarganya. Gitu dulu ya, tapi saya nggak tahu. Maksudnya saya setelah itu bagaimana saya nggak tahu. Aku nggak pernah melihat orang tuh dari seragamnya. Orang tuh bisa ngatain aku gini, aduh Dewi Persik, jangan matre dong. Jangan cuma karena lihat seragamnya doang. Lihat tuh dia menelantarkan anaknya. Lihat tuh dia menelantarkan anaknya. Gak mungkin kalau aku tutup mata tutup telinga. Aku juga gak mau gagal. Terus dia sudah membayar ketika ini kembali ke istri pertama ya. Dia sudah membayar semuanya dengan masa lalu yang oke lah, boleh dianggap dia bandit, dia bandel. Satu, dia harus jauh dengan anaknya. Dia harus dijauhkan dengan anaknya. Ketemu dengan anaknya pun susah. Komunikasi dengan anaknya pun susah. Jadi itu bukan menelantarkan. Kalau menelantarkan itu dia beda dengan anak yang ditutup komunikasi oleh mantannya. Beda itu. Ya, beda. Bedakan itu. Menelantarkan anak dengan ditutup komunikasinya oleh mantan istri yang mungkin aku kan akan mensupport perempuan ya, karena aku tidak membenarkan apa yang Mas Ruli pernah lakukan dulu, yaitu dia pernah selingkuh dengan pramugari. Aku tidak pernah membenarkan itu. Aku tidak pernah membenarkan itu. Tapi minimal kita tidak boleh menghakimi orang lain bahwa bahwa yang dia lakukan sudah dapat bayarannya. Dia pernikahannya cerai, dia tidak bisa memiliki hak asuh anak, dia dijauhkan dari anaknya, dia tidak bisa ketemu dengan anaknya. Dia bilang tadi, yang pertama bapaknya itu melakukan kesalahan, tapi dia sudah minta maaf walaupun terbayar dengan perceraian. Dan yang kedua, gak ketemu anak, gimana mau bapaknya datang di lahiran, orang dia pergi ninggalin bapaknya ketika bapaknya lagi bangkrut. Gimana dong? Gimana dong? Sekarang kenapa gak boleh dipertemukan sama anak? Emang ada bekas anak? Kita bijak aja gitu loh. Bijak aja, kan gak bisa kayak begitu. Meski sudah mengangkat anak saat dirinya masih terikat pernikahan dengan Saiful Jamil, tepatnya tahun 2007 silam, DP mengaku menafkahi anaknya seorang diri. Bahkan saat menikah dengan Aldi Taher maupun Angga Wijaya, DP bak single parent yang membiayai pendidikan dan semua keperluan Felis Gabriel anak angkatnya. Lantas adakah kesepakatan antara DP dan Ruli terkait nafkah untuk anak-anak mereka kelak? Siapkah DP menjadi ibu sambung bagi kedua anak Ruli? Intinya Dewi selalu bilang bahwa ini sosok laki-laki ini pribadi yang yang sayang keluarga, dan dia bisa mencintai Dewi, juga mencintai Gegep, anaknya Dewi, bisa mencintai Mamine, dan bisa merangkul keluarga, dan yang pastinya sosok yang tanggung jawab lah yang Dewi butuhkan, yang menyayangi Dewi apa adanya, bukan ada apanya. Tiga kali menikah, DP memang belum dikaruniai anak kandung. Wajar pada pernikahan keempatnya kelak, DP berharap bisa hamil dan memiliki anak dari rahimnya sendiri. Lantas, apakah setelah menikah dengan Ruli, DP akan mengikuti jejak seniornya Inul Daratista yang beroleh anak lewat program bayi tabung? Saya kaget ketika saya di Eropa, ada lamaran itu, tadi bercandaan sama aku tuh, Kak, yuk kita nikah bareng, punya anak bareng gitu. Tadinya seperti itu rencana kita berdua. Ini anakku nih. Ini anakku nih. Ini anakku nih. Jadi kan sebenarnya child free itu kan pertama mungkin seseorang atau pasangan ya yang memutuskan untuk tak punya anak. Bisa aja atau memang karena kondisi gitu. Sehingga dia gak punya anak. Nih, aku Eci nih, anak mama.
Tuh, aku Eci nih anak mama loh. Ya, ya ini aku Eci. Maksudnya itu karena kondisi itu mungkin istrinya nggak bisa punya anak, atau cewek itu nggak bisa punya anak, atau mungkin karena ada hal apa yang mengharuskan dia akhirnya tidak punya anak, akhirnya dia mengadopsi itu ada. Atau ada orang yang mampu memiliki keturunan tapi memutuskan untuk tidak mempunyai anak setelah menikah, itu ada. Itu kan setiap orang tuh kan macam-macam gitu. Untuk bicara kehamilan tuh nggak ada yang mustahil, karena perempuan yang paling tua pun, yang paling riskan pun hamil pasti bisa. Jadi itu kan tergantung bagaimana Allah meniupkan ruhnya, ruh bayi. Begitu ruh itu ditiupkan, tidak ada halangan apapun, seperti apapun kondisinya, seperti apapun usianya, seperti apapun kondisi keuangan dan lain-lain, ya pasti hamil. Jadi kalau ruh bayi itu sudah ditiupkan, nggak ada halangan, nggak ada ABCD, halangan ini itu semuanya pasti terjadi kehamilan. Ya, seperti single yang dipopulerkannya Indah Pada Waktunya. DP berharap karir dan masa depannya bersama Ruli akan indah pada waktunya. Setelah sekian lama, akhirnya wajah DP berbunga-bunga saat membicarakan laki-laki yang menawan hatinya. Tak peduli status duda dan perbedaan profesi, DP merasa satu frekuensi dengan sang pilot yang juga punya usaha kedai kopi di berbagai daerah itu. Lantas, apakah setelah menjadi nyonya pilot, DP akan membatasi karirnya? Aku tidak pernah menyesal, karena ini jalan hidup aku. Mungkin Allah kasih aku rezeki yang berlimpah. Aku nggak kurang-kurang memang masalah harta. Aku banyak sekali dapat rezeki dari kanan dari kiri, sampai aku bilang aku mau istirahat ya, kerjaan itu sampai aku tolak-tolaki. Bang Ruli, I love you so much. Ayang Beb DP bahagia selalu. Lu jadi happy juga nih, dia mau merit juga ya? Jadi nih sedih bahagia bang. Mbak DP mau merit tuh berarti lu happy ya? Happy dan sedih. Oh happy dan sedih. Paham nggak? Enggak. Gue aja nggak paham. Tak disangka di bulan kasih sayang 2023, Ruli sang pilot berstatus duda berhasil landing sempurna dengan pesawat cinta di hati DP. Pedangdut asal Jember, Jawa Timur yang sudah 3 kali menjanda ini tentu saja berharap tidak akan pernah menjadi janda untuk yang keempat kali. Lantas bagaimana prediksi pakar metafisika terkait kelanggengan cinta DP dan Ruli? Apakah Ruli mampu menutupi dan melengkapi kelemahan DP? Begitupun sebaliknya. Secara umum kalau kita bicara menikah, mengikat sebuah tali antara dua keluarga, menyamakan semua perbedaan, melengkapi perbedaan menjadi satu warna. Kalau konsep itu semua dijadikan menjadi satu kesatuan, saling melengkapi, saling menerima, saling memberi, saling membutuhkan, itu nggak akan jadi permasalahan besar. Artinya dalam hal ini masalah apapun yang besar akan jadi kecil. Masalah apapun yang kecil akan menjadi hilang. Langgeng dan gak langgeng kembali lagi, ending nantinya itu memang masih semuanya masih rahasia Tuhan. Tetapi kembali lagi, kalau lihat dari pola energi yang bergulir, itu menunjukkan sebuah konsep pertalian yang erat. Pertalian yang erat kalau lihat dari energi yang bergulir. Ya kalau kita bicara keduanya, tentu kita bicara antara melengkapi positif negatif. Laki-laki dan wanita, perempuan itu yin, dingin, laki-laki itu yang panas. Jadi di antara unsur laki-laki ada sedikit unsur perempuan, di antara unsur perempuan ada sedikit unsur laki-laki. Turut seneng ya. Alhamdulillah sih, maksudnya namanya jodoh kita nggak tahu ya Mas ya. Alhamdulillah setelah 3 kali membina rumah tangga gagal, ini untuk yang keempat kalinya berarti ya Mas ya. Ya kita turut berdoa ya. Namanya jodoh kita nggak tahu ya Mas ya. Maksudnya ketika DP sudah merasa kecewa, terus ada yang bisa mengisi hatinya, kemudian mungkin sama Allah diberikan rasa cinta, cocok ya Bun ya. Dan ya alhamdulillah lah kita turut senang. Turut senang aja. Semoga langgeng, dan ini semoga yang terakhir, pernikahan yang terakhir ya. Senang. Semoga disegerakan, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.